Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat yang tercinta ini. Salawat beriringan salam pada yang dikisahkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami dengan judul struktur dan desain organisasi yang didosen pengampu oleh Bupati Ansih Persibayarani Enko. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya Abdul Ariansi Nasution. Saya Saudara Ningsi. Saya Muhammad Bukhari. Baik, langsung saja ke materi pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah sistem formal, pembagian tugas, tanggung jawab, dan atur komunikasi agar tujuan organisasi tercapai. Lalu, desain organisasi adalah proses perencanaan dan pembentukan struktur agar sesuai dengan strategi, kebutuhan, dan lingkungan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Jadi jenis struktur organisasi itu ada. Yang pertama ada struktur fungsional. Ini biasanya dibagi berdasarkan fungsi masing-masing, misalnya bagian produksi, keuangan, atau SDM. Jadi setiap orang fokus sama tugasnya masing-masing. Yang kedua ada struktur divisional. Ini dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pasar. Misalnya satu tim khusus untuk tim produk A, tim lain untuk produk B, atau tim yang fokus ke wilayah tertentu. Yang terakhir ada struktur matrix. Ini gabungan dari fungsional dan divisional. Jadi kadang orang bekerja berdasarkan fungsi, tapi kadang juga berdasarkan proyek atau produk tertentu. Struktur ini cocok kalau organisasi butuh fleksibilitas tapi tetap teratur. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Jadi kenapa organisasi butuh struktur? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, supaya pembagian tugas jelas. Semua orang tahu tanggung jawabnya. Kedua, biar koordinasi antar bagian lebih gampang. Gak ada yang tumpang tindih. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, mempermudah proses pengambilan keputusan. Jadi nggak bingung siapa yang bikin keputusan. Nah, yang terakhir, itu bisa bantu organisasi lebih mudah menyesuaikan diri kalau ada perubahan di lingkungan sekitar. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, selanjutnya itu fungsi struktur organisasi. Yang pertama itu untuk sebagai pengarahan atau directing, yaitu untuk menetapkan siapa yang memberi dan menerima perintah dalam organisasi. Kedua yaitu sebagai pengawasan atau controlling. Itu untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya sebagai komunikasi, yaitu untuk mengatur alur informasi antar level dan antar bagian agar koordinasi lancar. Dan yang terakhir itu sebagai evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja individu dan unit kerja untuk perbaikan dan pengembangan. Selanjutnya prinsip desain organisasi. Nah, prinsip desain organisasi itu membantu kita untuk memahami bagaimana sebuah organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ada 7 prinsip utama, yaitu yang pertama spesialisasi tugas atau division of labor. Yang artinya itu pekerjaan dibagi berdasarkan keahlian masing-masing orang supaya setiap individu itu bisa fokus dan hasil kerja menjadi lebih maksimal. Yang itu kedua itu koordinasi antar bagian, di mana ini penting agar setiap bagian dalam organisasi itu bisa saling bekerja sama dengan baik sehingga sistem berjalan lebih harmonis dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga itu rentang kendali yang efektif. Nah, prinsip ini tuh untuk menekankan bahwa seorang atasan sebaiknya memiliki jumlah bawahan yang sesuai agar pengawasan dan komunikasi tetap berjalan dengan baik. Keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang dimana dalam hal ini organisasi itu perlu menyesuaikan apakah pengambilan keputusan itu lebih baik dilakukan secara terpusat atau dibagi ke bagian tertentu atau tergantung kebutuhan organisasi. Prinsip yang kelima yaitu formalitas dan standarisasi proses kerja, di mana adanya aturan dan prosedur yang jelas agar pekerjaan itu dilakukan secara konsisten dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang keenam itu kesederhanaan struktur, di mana struktur organisasi yang sederhana itu memudahkan alur
komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Dan prinsip yang terakhir yaitu kesesuaian desain dengan strategi organisasi, di mana desain organisasi itu harus mendukung tujuan dan strategi utama perusahaan agar semua kegiatan tetap terarah dan efisien. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini tipe-tipe struktur organisasi. Struktur fungsional, tipe-tipe struktur organisasi dibagi 6. Yang pertama struktur fungsional, yang kedua struktur fungsional, yang ketiga struktur matriks, dan struktur tim atau proyek, dan struktur jaringan, dan struktur TIP. Nah, yang pertama ini struktur fungsional. Struktur itu mengembangkan bekerja berdasarkan bidang-bidangnya. Misalnya perusahaan mempunyai perusahaan itu dibagi ke bawah manajer seperti keahlian bidang-bidangnya seperti manajer pemasaran dan manajer keuangan dan produksi dan sumber daya manusia. Itu dibagi menjadi tugas bidang orang itu sendiri biar lebih keahlian orang itu masing-masing. Nah, struktur profesional itu dibagi menjadi kecil berdasarkan nilai dan produk geografisnya. Setiap divisi memiliki fungsi sendiri-sendiri yang bertujuan untuk memperkembangkan sebuah perusahaan. Yang ketiga itu struktur matriks. Misalnya menggabungkan dua bentuk struktur, biasanya fungsional dan visional. Misalnya karyawan ada masalah tentang produk bisa melapor kepada atasan maupun atasan lainnya. Struktur tim proyek itu membutuhkan pada proyek tertentu seperti memperkembangi inovasi perusahaan dan perkembangan perusahaan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuannya. Struktur jaringan itu organisasi memfokuskan diri pada fungsi tim mengontrol fungsi intinya ke pihak eksternal. Misalnya perusahaan membutuhkan bagian editing, bisa diperlukan orang luar untuk mengerjakan kebutuhan editing pemasaran. Nah, struktur hybrid itu menggabungkan beberapa tipe struktur yang di atas dalam satu organisasi. Digabungkan itu yang tadi yang saya bicarakan biasanya digunakan pada organisasi besar yang membutuhkan fleksibilitas namun tetap menjaga efisiensi perusahaan tersebut. Baik, saya akan mengasih kepada moderator. Terima kasih Pak teman-teman yang telah menjelaskan materi yang kita bicarakan bersama. Sebagai penutup, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Struktur dan desain organisasi merupakan hal penting dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi ke dalam suatu perusahaan. Nah, struktur organisasi membantu mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar setiap bagian dapat bekerja dengan terarah. Lalu sementara itu, desain organisasi berfungsi untuk merancang struktur yang sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. Dengan struktur dan desain yang tepat, proses kerja menjadi lebih terkoordinasi, lalu pengambilan keputusan lebih cepat, dan organisasi lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.